Ya, sesuai dengan tema dialog kita pada pagi hari ini, Anies Imin survei rendah, tapi kalau lihat ke lapangan langsung ini meriah gitu ya. Kalau pemirsa lihat, ini bukan dua narasumber yang hadir saat ini. Ya. Pengamatnya cuma satu. Rencananya 2 saat ini. Oh gitu, Tapi yang satu kayaknya ada agenda politiknya begitu. Jadi memilih untuk Zoom meeting aja deh gitu. Bukan jadi narasumber yang baru kan? Pengamat yang baru bukan? Saya pengamat narasumber saya. Pagi hari ini sudah ada Bang Kodari, analis Halo, politik. Bang Kodari, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi. Apa kabar Bang Set? Long time no see. Long time no see, Bang. Iya. Pagi-pagi dong Bang kalau main Bang. Alhamdulillah. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami Mas Saiful Huda, juru bicara PKB atau politisi PKB. Selamat pagi, Mas Huda. Pagi, Mbak Ratna, Mas Arief, Mas Kodari. Oke, Mungkin Mas Huda mau ke Bang Kodari dulu nih. Bang, Ya. sesuai dengan tema dialog. Ini kalau dari hasil survei selalu paling buncit. Ya. Tapi kok kalau lihat langsung Waduh. ke lapangan tuh meriah gitu. Kenapa ini, Bang? Pertama acaranya jalan pagi ya kalau nggak salah ya. Ya, tapi itu kan ya. bukan acara saat itu doang. Sebelumnya dibakar. Oh iya. Juga. Pertama begini, memang yang namanya Jawa Timur, kalau kita fokus Jawa Timur ya, itu kan basisnya Nahdlatul Ulama, basisnya PKB. PKB itu paling kuat dari seluruh provinsi di Indonesia itu adalah Jawa Timur. Jadi tentu pasti punya masa. Yang kedua, memang selama ini hasil pemilu legislatif itu PKB kalau nggak nomor 1, nomor 2, biasanya gantian dengan PDI Perjuangan. Di Jawa Timur. Sekali lagi kalau lihat hasil survei misalnya dari indikator, pada hari ini PKB masih nomor 2, surveinya 20%. Jadi memang besar gitu. Tapi yang kedua sebetulnya kalau kita bicara jalan pagi ya dan seterusnya, memang apalagi kalau hari Minggu, ya memang aktivitas masyarakat kan, nggak ada deklarasi juga orang kan. Ada jalan pagi gitu. Gini, coba saya deklarasi nih di Tapi kan Car Free masyarakat Day. tahu Bang, Rame. kalau misalnya ini ada kegiatannya Anies Imin di sini. Iya, gitu. pasti akan lebih datang lagi. Apalagi kalau door prize-nya bagus-bagus. Jadi Tapi kalau, begini, kalau menurut Bang Kodari ini sebenarnya memang bukan karena hasil surveinya tidak menggambarkan realita gitu nggak ya. bisa dibantah bahwa ini rame. Tetapi rame itu tidak selalu paralel dengan peta di tingkat provinsi. Itu yang saya mau katakan. Gitu. Nah survei itu kan dia menggambarkan populasi secara keseluruhan. betul. Menggambarkan kondisi 31 juta pemilih yang ada di Jawa Timur. Saya ulang ya. 31 juta gitu. Nah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya dalam tanda kutip lokasinya tertentu pada waktu tertentu seperti pawai, terus kemudian jalan sehat, lalu kemudian panggung-panggung orasi, itu kan berapa sih? 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000 begitu. Tetap tidak bisa menggambarkan atau tidak bisa mewakili yang 31 juta ini. Gitu. Dan memang itu yang saya ingatkan kepada para politisi ya. Jangan sampai terlena oleh kegiatan-kegiatan yang wah saya datang rame nih sambutan meriah gitu. Dia harus melihat juga instrumen lain yang menggambarkan atau merepresentasikan populasi secara keseluruhan. Itu penjelasan untuk menjawab ya kan stigma-stigma di masyarakat begitu ya. Karena kan ada tuh kalau komentar-komentar di media sosial dan lain sebagainya. Kok sudah masanya sebegitu tumpah-ruah? Tapi kok di survei kok selalu buncit sekali. Iya. Nah, ada pelaku survei nih kan? Ya itulah penjelasannya bahwa survei itu menggambarkan seluruh populasi, sementara kegiatan-kegiatan pawai, rapat akbar ya, itu tidak bisa digeneralisir ya. Korelasinya kecil ya, bukan ada sama sekali, kecil dengan gambaran dukungan secara keseluruhan kepada pemilih. Itu satu ya. Yang kedua, yang saya ceritakan tadi kan PKB ya. Nah, PKB sendiri pun pemilihnya itu tidak selalu kepada ketua umumnya misalnya. Banyak pengalaman mulai tahun 2004 misalnya. Hamzahas pemilu nasional, Pilpres itu 3%. Suaranya P3 nasional 9%, cuman sepertiganya. Kemudian kalau survei indikator saya baca ya, kebetulan yang paling lengkap mengenai Jawa Timur, rilis terakhir saya lihat. Itu yang paling tinggi pemilih PKB itu paling banyak kepada Prabowo Subianto. Nomor 2 kepada Ganjar, baru nomor 3 kepada Anies. Kemudian calon wakil presiden, saya lihat juga hasil surveinya. Paling tinggi Erick Thohir. Kemudian Khofifah Indar Parawansa. Lalu Mahfud. Caimin dari berapa nama yang banyak itu nomor 7. Iya, Eriknya 17. Kemudian Khofifah sekitar 15, Caiminnya
Jadi 5%. Bang Kodari logis ya, berarti hasil survei yang dibuncit, tapi kalau dia realitanya cukup banyak itu sebenarnya masuk akal juga ya. Ya, Ini alasannya intinya begini, kita mau lihatnya dari indikator apa gitu loh. Oke, siap. Karena kan belum tentu semua juga setuju, wah surveinya nggak bagus, atau kemudian survei kami beda kan begitu kan. Oke. Jadi saya berusaha menjelaskan pakai satu data survei, satu lagi ya fenomena pawai atau rapat politik gitu. Oke, saya ke Mas Saiful Huda, politisi PKB. Bagaimana Anda mengcounter atau mungkin menjawab analisa dari Bang Kodari ini? Ya, tidak perlu di-counter apa yang disampaikan oleh Mas Kodari. Tapi kita bisa maknai kira-kira begini. Betul bahwa acaranya hari Minggu. Dan tadi disampaikan oleh Mas Kodari, ada aktivitas setiap hari Minggu publik melakukan olahraga dan seterusnya. Itu saya kira analisa lain, karena semua agenda yang kita bikin dalam jalan santai bersama pasangan Amin, itu berlokasi di tempat yang tidak ada selama ini dipakai untuk melaksanakan olahraga oleh publik. Artinya memang masa yang hadir adalah masa yang memang ingin menghadiri rapat sekaligus gerak jalan santai sosialisasi dari pasangan Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Arief, Mbak Ratna, kita terima kasih. Pagi hari ini TV One mengangkat isu ini, isu survei Amin rendah tapi safari meriah. Artinya TV One pun merasa ada sesuatu yang janggal. Gitu. Ada sesuatu yang sifatnya anomali, dan itu dirasakan juga oleh publik. Gitu. Nah, karena itu kita bisa bertanya, kira-kira lembaga survei yang melaksanakan survei itu apakah sekaligus merangkap sebagai tim sukses kandidat tertentu atau tidak? Gitu. Nah, ukuran menyangkut soal itu sampai hari ini belum ada memang survei, lembaga survei yang berani menyatakan dia dibiayai oleh siapa. Nah, secara etik menurut saya publik juga sudah tahu itu, gitu, bahwa selama lembaga survei tidak berani membuka siapa yang membiayai, berarti publik juga sah curiga bahwa lembaga survei yang bersangkutan menjadi bagian dari tim sukses kandidat tertentu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami merasa, dan ini juga terkonfirmasi oleh misalnya Litbang Kompas, yang menyatakan bahwa tren orang yang belum mau memilih atau undecided voters semakin hari semakin naik. Ini berbeda, berlawanan dengan undecided voters untuk pemilu legislatif. Untuk pemilu legislatif, undecided votersnya lebih mengecil. Tapi untuk pilpres, undecided votersnya semakin naik. Bahkan data Kompas yang dirilis secara resmi oleh Litbang Kompas, publik yang belum memilih dari 17% sekarang naik jadi 29%. Artinya apa? Artinya publik masih menunggu siapa dari 3 kandidat ini yang nanti akan dipilih, gitu. Itu juga yang terkonfirmasi sampai hari ini, semua lembaga survei belum ada yang menyatakan bahwa tidak ada satupun kandidat yang melampaui angka psikologis aman 51%. Itu bisa ditanya ke Mas Kodari, apa kira-kira maknanya kalau belum ada satu kandidat pun yang memenuhi angka psikologis aman 51%. Artinya 3 kandidat ini sama-sama punya peluang. Gitu. Ya kita hormati hasil survei yang masih menempatkan Mas Anies di ranking ketiga. Tapi setiap politik ada yang disebut dengan momentum. Nah, pada konteks itu kami meyakini pasangan Amin bisa menciptakan momentum sampai 5 bulan ke depan. Kita lihat saja. Baik. 3 poin yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Huda nanti boleh ditanggapi oleh Bang Kodari ya. Tapi kita tahan dulu ya Bang ya. Baik. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mungkin menyambung lah
pernyataan dari Mas Mas Huda. Huda bahwa ada 3 poin yang disampaikan tadi mengenai undecided voter, kemudian lokasi acara yang memang sebenarnya tidak pernah digunakan untuk olahraga, dan juga mengenai hasil survei ini. Ini di Ya. belakangnya ada siapa nih Pak? Ya soal yang pertama kan tadi kita nggak dijelaskan oleh Bang Saiful. Udah. Itu hadiahnya door prize-nya apa aja gitu. Kalau kalau misalnya ada mobil, Lo penting nggak, Bang? 3, penting banget. Kenapa sih? Ya karena realitanya masyarakat itu kan kalau mau datang ke acara Mau pakai rapat teori akbar, ada sebut gitu jalan ya, sehat, iming-iming. biasanya itu kan hiburan ya. Ah. Ada penyanyinya, oke penyanyinya siapa Ya, gitu. ya. Kalau penyanyinya populer ya otomatis mendatangkan massa gitu. Nggak usah ada calon presiden pun orang akan datang. Kemudian pengalaman saya di berbagai daerah, ya nggak zaman pilpres ya, nggak zaman pilpres. Tapi kalau ada acara ulang tahun, misalnya ada door prize, ya pasti rame gitu loh. Apalagi kalau umrohnya 10 biji gitu, misalnya pasti rame gitu. Nah itu yang pertama. Tapi poin saya adalah kita memang jangan terkonsentrasi pada kegiatan-kegiatan besar karena itu sesungguhnya tidak menggambarkan situasi di lapangan. Ada efeknya itu sebetulnya. Kalau menurut saya kurang ya, ini kan praktek-praktek zaman Orde Baru lah sebetulnya. Saya membayangkan gini, ada stigma di masyarakat tuh gini, itu rame ya. Iya. Kita pilih. Tapi Ah, orang memilih bukan karena lihat itu rame nggak rame kan gitu. sebetulnya. Orang tuh kalau pakai teori voting behavior, orang tuh memilih kenapa? Karena faktor kepribadian. Nggak. Artinya personality. Dalam survei itu misalnya, kenapa pilih Pak Prabowo tegas? Kenapa pilih Pak Jokowi merakyat? Misalnya ini cerita Apa yang Pak Ganjar asik. ya dan seterusnya gitu. Nggak ada karena saya ikut rapat akbar itu biasanya jarang gitu loh, dikit gitu. Tapi Nah kan- termasuk juga soal survei misalnya ya. Survei ini karena yang tinggi ini makanya orang ke sana. Maksud pilih Nggak, itu. sebetulnya kalau bicara mengenai pengaruh survei ada 3 teori yang bisa terjadi. Pertama itu bandwagon effect seperti yang ya diasumsikan selama ini orang akan ikut yang menang. Tapi sebetulnya bisa juga underdog effect gitu loh. Orang ikut yang kalah. Apalagi di Indonesia ini cerita yang sangat populer dan disenangi oleh masyarakat itu adalah bawang merah, bawang putih gitu loh. Oh kasihan dia teraniaya. Iya. teraniaya Simpati. gitu. Semua sinetron kan ceritanya kan bawang merah, bawang putih kan gitu. Disukai gitu. Tapi sebetulnya kalau saya menilainya itu no effect gitu ya. Jadi nggak ada orang memilih itu karena lihat hasil survei itu enggak gitu. Nah soal surveinya dari mana ya tanya dengan yang survei. Saya kan bukan survei saya kan cuma ngutip yang ada. Ya. Tetapi menurut saya nggak bisa dipukul rata seperti itu juga karena yang bayar ini kemudian hasil surveinya seperti itu. Nggak bisa. Survei itu adalah kegiatan ilmiah, metodologinya ada, ya hasilnya itu lepas dari siapa yang bayar gitu loh. Nah kalau dan Mas Huda tadi kan ngutip Kompas. Kan begitu. Sekarang di Kompas misalnya gini, Mas Anies nomor berapa? Setahu saya nomor 3 juga gitu. Ya, tapi Walaupun lebih undecided tinggi. voter Iya. besar. Nah soal undecided ini kalau saya lihat ya beda-beda antar lembaga. Tetapi kebanyakan setahu saya kalau udah bicara pertanyaan 3 nama, undecidednya itu nggak gede-gede amat juga. Mungkin 10-15% lah. Kemudian Masih yang belasan kedua, yang kedua, sejauh nggak ada peristiwa yang sangat besar, biasanya undecided ini dia akan terdistribusi secara proporsional kepada para calon. Yang besar, yang di atas dapat banyak, yang di bawah dapat dikit, begitu. Sejauh tidak ada peristiwa besar ya, tidak ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh gitu loh misalnya. Nggak ada misalnya kayak Ahok blunder 2017 di Pilkada Jakarta, sehingga surveinya dari nomor 1 melorot nomor 3. nomor 2. Anies justru Dan akhirnya naik. kalah. Ya. Ya. Terus kemudian kalau DKI Jakarta seingat saya awalnya nomor 3 lalu ada debat kandidat. Ya. Di situ performance Anies lebih bagus daripada AHY. AHY mulai melorot tuh. Tetapi kunci kemenangan seorang Anies terhadap Ahok itu adalah satu ya peristiwa Kepulauan Seribu. Kemudian bergabungnya suara AHY kepada Anies. Jangan lupa putaran pertama DKI Jakarta, Ahok tetap nomor 1 loh. Ya. Kalau pemilihannya itu simple majority, Ahok masih terpilih loh. Oke. Tapi karena 2 putaran kayak Pilpres, maka kemudian Ahok kalah karena suara Anies bergabung dengan suara AHY. Gitu. Oke, Mas Huda, kalau pertanyaan masyarakat Saya mau tambahkan ya. Ini tips and tricks buat Ini pertanyaan buat atau Mas apa Huda. Usul dan saran ya. Ketimbang peristiwa yang besar kayak begini gitu ya. Kalau saya percaya pengerahan massa, saya percaya kegiatan itu berpengaruh di masyarakat. Tetapi lebih baik kegiatan-kegiatan yang kecil-kecil tapi banyak di banyak tempat gitu. Oke. Mas Huda silakan Mas Huda. Ya, terima kasih Mas Kodari. Semua variabel menyangkut soal peristiwa Pilkada DKI, bukankah hampir 70% juga akan kita alami dalam Pilpres ini? Yang pertama, kita pastikan Pilpres 3 pasangan.
Dan hampir pasti artinya akan ada 2 putaran. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat sudah tahu persis kok ada suasana psikologis bahwa siklus mandat masyarakat untuk memberikan kewenangan kepada rezim tertentu, evaluasinya 10 tahunan. Pasca itu rakyat pasti akan memilih sosok yang membawa angin pembaharuan, angin perbaikan dan seterusnya. Nah, psikologis ini secara sosiologis di masyarakat kita tentu juga nggak bisa begitu serta-merta dibaca oleh survei. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga, Mas Kodari, menyangkut soal elektabilitas nama-nama tadi itu sebagian nama kan masih mimpi, Mas. Belum jadi cawapres. Dan sebagian yang lain juga belum tentu bisa diambil sebagai cawapres. Gitu. Nah, pada konteks itu menjadi penting menyangkut soal nama-nama yang tadi disebut oleh Mas Kodari, elektabilitas ini sekian. Pertanyaannya apakah mereka itu, beliau-beliau itu akan menjadi cawapres atau tidak? Itu juga variabel lain yang saya kira nanti akan menjadi apa yang saya sebut sebagai momentum politik tersendiri. Nah, kira-kira begitu. Nah, yang keempat saya kira setiap kali dalam setiap pilpres selalu saja ada selisih yang cukup tinggi dari prediksi lembaga survei dengan peristiwa yang sesungguhnya. Nah, misalnya pada konteks pilpres gitu, pasangan Amin kami pastikan bisa masuk dalam putaran pertama, dan ketika pasangan Amin masuk pada putaran pertama dan akan bertanding dengan siapapun, misalnya apakah Pak Prabowo atau Mas Ganjar begitu, ya kami meyakini akan ada momentum politik di mana pasangan Amin ini, Mas Amin dan Gus Imin bisa memenangkan pilpres. Nah, prediksi dan logika semacam ini juga dimiliki oleh masyarakat di bawah. Termasuk hari ini saya kira banyak publik juga yang menahan untuk tidak memberikan vote pilihan terhadap tiga calon yang ada ini gitu. Karena saking seringnya survei, Mas Arief, Mbak Ratna. Jadi publik bahkan bisa dalam seminggu itu bisa ditanya satu individu, ditanya oleh 2-3 lembaga survei. Dalam suasana yang semacam itu, psikologis publik yang kebetulan kena sampel survei, bisa saja dia bersikap tidak jujur gitu, dan itu sangat mungkin karena surveyor yang dipakai oleh semua lembaga survei rata-rata sama. Nah, pada konteks verifikasi ini yang saya kira kita perlu dan publik selalu bisa bertanya menyangkut soal ini. Baik, Mas, sudah beberapa poin yang sudah kita tangkap akan ditanggapi Bang Kodari terkait hal ini. Pertama, soal Caimin yang sudah dipasangkan oleh Anies, itu berpengaruh nggak sih menurut Anda? Sebagaimana tadi Mas sudah sampaikan begitu. sementara ini sih kelihatannya belum terlalu berpengaruh ya, karena menurut saya variabel yang paling menentukan dukungan kepada capres itu adalah pada hari ini masih faktor kepuasan kepada Pak Jokowi gitu. Nah, di Jawa Timur ini kepuasan pada Pak Jokowi itu lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Kalau pakai surveinya indikator lagi ya, kalau misalnya Mas Huda atau siapa pakai indikator yang lain atau data sumber lain silakan gitu ya. Saya pakai indikator. Kepuasannya kan 86%. Berarti yang mau perubahan karena tidak puas itu memang ruangnya cuma sekitar 14% saja. Nah, kebetulan surveinya Mas Anies di Jawa Timur itu kan sekitar 14%. Ya. Jadi memang paralel tuh antara tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi memang ada dengan korelasinya antara tingkat kepuasan Jokowi sama. Iya, jadi menurut saya tetap variabel terbesar itu pada hari ini yang menentukan dukungan kepada pemilih itu adalah kepuasan kepada Pak Jokowi. Yang kedua, kalau bicara nasional, ini kita nggak bicara Jawa Timur lagi ya. Sebetulnya kalau bicara nasional memang perubahan itu lebih sulit terjadi. Kalau saya perubahan itu bisa terjadi itu kalau skalanya provinsi. Misalnya kayak Jawa Barat ya terakhir itu
Ridwan Kamil itu nggak berubah dari nomor 1. Oke. Kemudian TB Hasanuddin itu dari bawah, nggak berubah dari bawah. Tapi wakil dari Gerindra dan PKS, siapa namanya? Saya lupa ya kandidatnya waktu itu dari bawah kemudian akhirnya finish nomor 2. Itu bisa terjadi. Tetapi kalau kita bicara sejarah Pilpres itu relatif nggak berubah banyak. Misalnya 2004 urutannya SBY, Megawati, Wiranto, Amin Rais, kemudian Hamzah Has, nggak berubah. Kemudian 2009 SBY, Megawati, Yusuf Kala, nggak berubah. 2014 Jokowi, Prabowo, nggak berubah. Sempat didekatin tapi nggak berubah. 2019 Jokowi, Prabowo, nggak berubah, malah lebih lebar. Karena wilayahnya lebih luas, penduduknya lebih banyak, pemilihnya lebih banyak, tentu perubahan itu lebih sulit terjadi. Baik, terima kasih Bang Kodari, juga terima kasih Mas Saiful Huda atas waktunya bersama kami pagi Terima kasih ini. banyak, Apa kabar sehat selalu Indonesia Pagi? abang-abang. Kita tunggu Assalamualaikum. mungkin kegiatan-kegiatan lainnya. Kan masih ada waktu lagi Pi, ya untuk Kita mencermati perkembangan politik Kita ya. tunggu jalan pagi berikutnya, jalan sehat. Tadi berikutnya. masukan dari Bang Kodari jangan yang besar gitu Iya, ya, lebih banyak baik yang tempat. kecil ya. Oke. Baik, kami kembali saat lagi masih di Apa Kabar Indonesia Pagi.